الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-27. Ayat 27 ini, teman-teman, mengajak kita agar kita memastikan apakah kita jujur selama hidup ini membesarkan Allah atau ternyata membesarkan dunia. Kalau membesarkan dunia, ya kalian seperti Fir'aun, kata Allah. Kalau membesarkan Allah, kalian hambaku, begitu. Makanya sekarang kita diajak oleh Allah untuk kita menyadari bahwa kita hamba Allah, bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Perhatikan ayatnya. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Mana lebih dahsyat antara aku menciptakan engkau wahai manusia atau aku menciptakan langit? Rafa'a samkaha fasawwaha. Aku angkat langit dengan setinggi-tingginya dengan penuh kesempurnaan. Perhatikan ayat ini. Ini cerita tentang kebesaran Allah sekarang. Mengapa? Karena kok ada ya manusia seperti Fir'aun sampai mengaku Tuhan. Dia bikin dirinya aja nggak bisa, apalagi bikin langit gitu. Bikin dirinya dia nggak bisa. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Perhatikan. Artinya ketika Anda berkuasa, jangan sombong, jangan menandingi Allah. Kata Allah, kamu bikin dirimu aja kamu nggak bisa. Bikin mata saja nggak bisa. Allah beri penyakit aja, matanya udah buta, dia nggak bisa sudah melihat, nggak bisa memperbaiki matanya. Allah buat ya penyakit ya, saraf kejepit misalnya, dia juga sudah kebingungan, sudah merasa menderita. Masa baru berkuasa, itu pun hanya beberapa saat, sudah lupa diri? Kata Allah, coba kamu lihat aku. Kamu siapa? Yang memberikan kekuasaan pada kamu siapa? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang memberikan kekuasaan itu aku kepadamu, dan aku cabut kekuasaan juga darimu. Aku, kata Allah. Biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah semua kekuasaan. Masa kemudian baru diberi kekuasaan langsung lupa kepada Allah, langsung mengaku Tuhan, lalu berkata, ana rabbukumul a'la. Allah tantang sekarang. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Coba kamu pikirkan, mana lebih sulit? Engkau menciptakan dirimu sendiri atau menciptakan langit? Jelas dong, penciptaan langit jauh lebih sulit. Nah, Allah bisa menciptakan langit. Nah, kamu menciptakan dirimu nggak bisa. Masa kamu ngaku Tuhan? Ayo dong, sadari, gunakan tuh akal, kata Allah. Jangan sombong ketika kau jadi raja, jadi penguasa dan sebagainya. Kau lihat langit, kata Allah. Seandainya engkau, ini kata Allah ya, seandainya engkau, jadi Allah mengatakan begini, seandainya engkau menggunakan kecanggihan teknologi yang paling canggih, lalu engkau berusaha menembus langit angkasa raya, silahkan kau kejar, kau tidak akan bisa mencapai langit. Mengapa? Karena langit ini sangat tinggi. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia sangat tinggi, tak terhingga ketinggiannya. Teman-teman semua, manusia baru tahu setelah ada teropong Hubble, ditemukan bahwa di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar bintang. Setiap 100 miliar bintang membentuk satu galaksi. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar galaksi. Setiap 100 miliar galaksi membentuk
super cluster. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar super cluster. Jarak dari bintang ke bintang dalam satu galaksi ada yang membutuhkan 100 tahun cahaya, ada yang membutuhkan 1000 tahun cahaya. Perhatikan. Dan antara galaksi ke galaksi, klaster ke klaster, galaksi ke klaster yang lain, ada yang membutuhkan 1 miliar tahun cahaya. Jadi untuk mencapai langit sudah nggak mungkin. Rafa asamkaha fasawwah, begitu dahsyatnya. Artinya apa? Di sini Allah ingin mengajak kita menggunakan pikiran. Hei manusia, engkau sebetulnya kecil. Kalau kamu ingin tahu, coba kamu naik ke atas, terus naik lagi, terus naik lagi setinggi-tingginya. Lalu kau lihat rumahmu di bawah. Seperti apa rumahmu? Kau lihat mobil kontainer yang besar itu seperti apa? Itu semut, lebih kecil lagi, nggak kelihatan bahkan. Rafa asamkaha fasawwah. Allah maha tinggi, Allah maha dahsyat. Apa sih yang kamu banggakan? Apa yang kamu banggakan? Begitulah cara Allah mengingatkan kita bahwa supaya kita tunduk kepada Allah, merasa rendah di depan Allah. Kalau dipanggil jangan bermalas-malasan untuk sholat. Seenak apapun tempat tidurmu, di bawah dinginnya AC, kasur yang empuk, selimut tempat, ingat kau akan dihisab. Segera bangun sholat subuh, segera bangun sholat tahajud. Rafa asamkaha fasawwaha. Sekalipun kau sudah merasa cukup, semuanya sudah ada. Ini saya menemukan, saya sering keluar jam 3 malam karena saya sering kali mengisi pengajian di masjid-masjid. Saya menemukan jam 3 malam itu orang-orang yang mencarinya, para pemulung itu yang mencari rezekinya di tong-tong sampah itu, mereka keluar jam 3 malam, teman-teman semua. Mengapa? Karena mereka terdesak untuk hidup. Nah, banyak orang yang sudah merasa dirinya terjamin, uangnya banyak, hartanya banyak, dia tuh nggak pernah tertarik untuk bangun jam 3 malam. Padahal seharusnya dia yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Itu seharusnya. Jadi kita belajar dari mereka, para pemulung itu, yang mereka sabar bangun jam 3 malam hanya untuk cari makan. Kita sudah Allah sediakan. Artinya apa? Kita disuruh Allah untuk salat tahajud, bukan cari makan. Karena aku sudah sediakan kamu makanmu, aku sudah lebihkan rezekimu. Sekarang sisa waktumu untuk apa? Untuk kamu tahajud, untuk kamu bangun. Rafa asamkaha fasawwah. Engkau sangat kecil wahai manusia. Aku maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah teman-teman semua. Lalu Allah menyinggung tentang pergantian siang dan malam untuk menunjukkan bahwa itu kerja Allah. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya. Aghtasha artinya menutup ya. Jadi lailaha, jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa peristiwa tentang pergantian siang malam ini kerja Allah. Jadi aghtasha artinya menggelapkan malamnya. Kemudian juga akhraja duhaha artinya mengeluarkan cahayanya di waktu duha. Kok bisa ya alam sebesar ini tiba-tiba gelap gitu, lalu besoknya tiba-tiba terang gitu. Kita ajak ya, di kamar kita, di rumah kita ini ya, kita butuh banyak listrik ya, banyak lampu ya. Di rumah kita saja kita merasa nggak cukup satu lampu. Ini Allah cukup dengan satu matahari menyinari semua dunia. Masih kurang apa kepada Allah? Coba. Mengapa Pak Ustadz kok ada malam ada siang? Karena Allah tahu manusia ini sifatnya dia mudah bosan. Manusia akan stres kalau hidup dalam rutinitas. Jadi
ketika manusia memperlakukan dirinya di dalam dunia industri, dia bekerja di pabrik-pabrik seperti mesin tanpa istirahat sama sekali, mereka stres. Itu manusia. Makanya oleh Allah dibuat variatif. Ada siang, ada malam. Apa kata Imam Syafi'i? Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallaha an-nas min ujmin wa min arabin. Matahari kalau berdiam di ufuk timur terus menerus, hidup siang terus, gak ada malam, lamallaha an-nas min ujmin wa min arabin, niscaya semua manusia akan stres. Lamallaha an-nas min ujmin wa min arabin, manusia akan stres. Teman-teman semua rahimakumullah, itulah dia hakikat hidup kita, bahwa kita harus berganti-ganti supaya nggak bosan. Itulah cara Allah menjaga kondisi kita. Makanya kita yang membuat aktif, kita yang bergerak, jangan menjadi makhluk yang pasif. Imam Syafi'i menceritakan bahwa ya, anak panah kalau hanya berdiam di busurnya, dia tidak akan mencapai sasaran. Harimau kalau hanya berdiam di sarangnya, dia tidak akan mendapatkan mangsa. Wal usudu laula firaqul ghabi maftarasat, singa yang berdiam dalam sarangnya gak akan dapat mangsanya. Wassahmu laula firaqul qausi lam yusibi, dan anak panah yang hanya berdiam di busurnya gak akan sampai ke tujuan. Artinya apa? Hidup bergerak, hidup berputar, teman-teman semua. Makanya oleh Allah kita dibikin berputar terus-menerus, siang malam, malam tahajud, setelah itu bangun sholat subuh. Kalau kita tidak punya kegiatan sama sekali, hanya tidur makan, cari makan, tidur makan, cari makan, manusia seperti ini akan stres, akan hampa jiwanya. Itulah mengapa dia mencari narkoba, dia mencari tempat-tempat maksiat, dia cari dugem. Kenapa? Karena stres. Coba kita sempatkan selalu baca Quran, zikir, istighfar, kita akan mengalami suatu kehidupan berbeda. Kita akan bahagia, karena manusia memang harus seperti itu. Hati ini harus dibuka, diisi iman. Karena ketika hati sempit, sekalipun rumah luas, akan terasa sumpah. Kebahagiaan itu bukan di fasilitas, kebahagiaan itu dalam hati kita yang lapang. Caranya bagaimana? Isi iman, zikir, sholat, ibadah kepada Allah, ta'lim, cari ilmu. Nah, makanya pengajian-pengajian seperti ini memang suatu kesempatan kita ya untuk terus juga menjaganya supaya kita bersama-sama. Nah, karena kalau tanpa ini kita tidak akan pernah merasakan indahnya hidup. Nah, ini kata Allah, aku yang membuat kamu berganti, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, supaya kamu tidak merasakan stres. Betapa sayangnya Allah. Di saat yang sama Allah tunjukkan bahwa bumi yang kau diami ini, aku jadikan dia cocok untuk kamu hidup. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Kata dahaha ini artinya ya, yasluhu lil hayah, cocok untuk kehidupan, cocok untuk cocok tanam, cocok untuk tumbuh pohon-pohonan dan berbuah. Dan di sini kamu hidup. Wal ardo ba'da dzalika dahaha, juga artinya dahaha artinya diratakan, manusia bisa hidup di atasnya. Berbeda dengan bulan. Bulan diciptakan Allah bukan untuk kehidupan. Di sana tidak ada oksigen, di sana tidak ada pohonan tumbuh, di sana tidak ada air. Manusia nggak bisa hidup di bulan. Jadi yang Allah bicarakan dalam Al-Quran hanya dua, yaitu langit dan bumi. Selain itu bukan tempat hidup, nggak ada selain itu. Makanya teman-teman semua, kalau ada semacam sekarang informasi bahwa nanti sudah mulai banyak orang mendaftar, bahwa ketika di bumi terjadi huru hara nanti kita pindah ke planet lain, sudah mulai banyak coupling-couplingnya, orang sudah banyak mendaftarkan. Ini pikiran dari mana? Al-Quran hanya bercerita tentang dua, langit dan bumi, teman-teman semua.
Nah, kalau sudah bumi sudah hancur, ya sudah selesai. Langit hancur otomatis dan kiamat terjadi. Gak ada lagi planet apa, gak ada lagi. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Ini bumi, kata Allah, satu-satunya tempat yang cocok untuk kehidupan. Jadi jangan cari kehidupan yang lain. Makanya di bumi kita berusaha untuk memanfaatkan kekayaan bumi ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita bekerja keras? Kita berusaha. Kenapa? Supaya kekayaan Allah dipegang oleh orang-orang yang soleh. Jangan sampai kekayaan Allah ini dipegang oleh orang-orang yang bejat. Kalau yang megang kekayaan Allah orang-orang bejat, dipakai untuk mabok, dipakai untuk maksiat. Jadi kita harus bersungguh-sungguh untuk merebut kekayaan Allah. Maka kita harus kaya dengan usaha-usaha kita. Nanti kalau kita mampu, ayo kita lakukan usaha yang bisa membuat kita kaya. Karena apa kata Nabi? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kaya, yang perkasa, yang kuat, yang berkuasa, lebih Allah sukai daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah, nggak berdaya, hanya bisa berdoa. Oke. Tapi yang kuat, yang perkasa, bisa membangun ekonomi, bisa membangun kekuatan politik, itu lebih bagus. Khairun wa ahabbu ilallah. Itulah dia yang paling penting dalam kita hidup. Bahwa kita memang harus memanfaatkan kekayaan bumi ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi, Ustadz ya? Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya, insya Allah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insya Allah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman, mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Subki. Mewujudkan cita-cita mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Terima kasih semua teman-teman Subki atas dukungannya. Jazakallahu khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.